itu bukan sedang untuk ngajak muslim murtad, karena muslim murtad nggak gitu caranya, bre. Lebih efektif lu sembakoisasi. Mereka Nah, melakukan itu supaya apa? Supaya orang-orang Kristen yang lagi goncang, lagi oleng, nggak pindah ke Islam. Mereka mempertahankan jumlah umatnya dengan apa? Dengan menghujat Islam gitu. Itu ini kesana bang, konsepnya. Bang Kores, jangan kita Yes, kesampingkan. Jangan-jangan penonton ini ada juga dari Hindu sama Buddha lo. ya ada lah. Kalau di Islam, kalau misalnya lu nonton live-nya Api, lu bakal ngelihat orang-orang, ada beberapa dari Buddha, ada beberapa dari Hindu gitu kan. Ada beberapa dari orang enggak beragama. Mereka bersyahadat. Ya, Tahu kita itu. ya itu maksudku. Jadi kan orang itu yang jadi apanya, penilainya. Nah, Eh, cuman gini juga lu harus lihat misalnya contoh guru Guru Nazuma. Memang beliau fokus dakwah tauhid sebagaimana nabi gitu, mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan segalanya. Tapi kalau lu berangkat ke gua Perah Istar 431 ini, mana ada gua nyari orang mualaf gitu. Mana ada gua nyari asbab. Gua ini ngehancurin penghujat. Mumpung mereka kalau diapa-apain gratis segitu, Bre. Gini bang, aku ya Bang Kores, memang agak sedikit apa gitu kan, cuma kan nggak pala langsung di saat abang ke arah menghujat lah dulu aku bilang kan, nggak langsung naik emosional orang gitu, karena nada abang itu agak gimana gitu kan. Ini udah menghujat nanti nada suaranya itu pun penyampaiannya itu pun menusuk Iya, gitu. makanya jangan dipancing aja, jangan dimulai gitu. Karena gua kalau dimulai suka rela, suka cita gua. Yeay. Gitu Tanggang. Iya, iya. Kalau diskusi lintas agama ini bang ujung-ujungnya notulen, udah pasti itu. Enggak, gue pernah kok live berapa jam, gue 2 sampai 3 jam nggak ada bubukin terhitungnya gitu. Karena orang-orang yang naik bertanya memang bertanya gitu. Bahkan kalau bertanyanya mau ngajak debat, mereka menjaga bahasanya gitu loh. Ya, kalau Contoh gini, misalnya ada yang naik dari Kristen nanya, emang boleh ya Nabi menikahi anak kecil gitu kan? Nah kayak gitu. Apa gue emosi digituin? Enggak, Bre. Kenapa? Karena dia menjaga bahasanya ya aku Nabi menikahi percaya, anak kecil. Wah, gue jawab dengan percaya bang baik-baik bilang itu. juga. Bisa Yo, juga deh, istilahnya ada juga orang menjawab tidak baik-baik, tapi kan nggak begitu buas gitu kan. tergantung Tanggang. Kalau misalnya, nah ini narasinya sama ya, maknanya sama, tapi dia pakai bahasa gini. Woi, Islam, Nabi lu ngentot bocil kayak gitu. Wah, menghujat. Dia tidak memilih bahasanya gitu kan. Itu Baru itu gua biasanya makan. orang-orang awam ya biasanya itu bang. Bukan orang awam, Bre. Memang orang-orang yang ada background, pertama terhasut sama apologet Kristennya, kedua memang ada pengalaman pahit dengan Muslim gitu kan. Ketiga titipan gitu. Lu Tanggang jangan jangan polos-polos juga, Bre. Di apologet Bang, apologet Kristen yang bergerak juga mereka ada yang danai, maksudnya ada yang bayarin kehidupannya gitu. orang itulah yang menanggung dosanya itu bang. Yang kompetisi untuk memenangkan hati, istilahnya seperti abang memenangkan hati, memenangkan hati lah dulu aku bilang dulu bang, karena biar apa kan hati yang Kristen bisa dapat hidayah, ya sepertinya kita pun harus begitu juga. Ini enggak, dia berapologet dengan berdagang, gimana mau laku jualannya? Hah? Ya itu kejadian tahu Razi, tahu lu Tanggang Razi. Enggak sampai. Ya, jadi Razi itu Muslim dia, gitu kan. eh Terus karena ada masalah sama Muslim lainnya, akhirnya dia nongkrongnya di Kristen, di tempatnya Christian Prince. Tahu Christian Prince?
Yang CP. versi apa ini sekarang nih bang? Versi Indonesia dah. Ini mana versi Arab nongkrong di sana? Tapi udah ke Amerika kan itu orangnya. Enggak, belum. Nah, terus si Razi ini akhirnya apa? Murtad dia. Dia ikut Kristen lah, ikut agama sampai dibaptis, Bre. Sampai dibaptis di villa mana gitu gua. Nah, udah kan gitu kan. Dan itu lucu loh. Razi itu terlihat oleng. Langsung itu anjir setiap harinya di live. Oh, Razi masuk Kristen, ayo Razi gitu. Jadi kesan memaksakannya kelihatan sampai yang chat-chat di bawah juga. Jangan dipaksa gitu bang, gak usah dipaksa kayak gitu bang. Orang-orang Kristennya juga gitu. Tahu apa yang kejadian Bre setelah itu? Setelah dia dibaptis? Tahu nggak? 3 minggu kemudian masuk Islam lagi anjir. Karena yang lu bilang tadi apa datang dari hujatan dipaksa-paksa gitu. Masuk Islam lagi dia. Tahu lu? Tahu dulu ketika masuk Islam dia dapat berapa? Nggak tahu. Puluh juta. Lupa gue berapa puluh juta ya. 60-an kalau nggak salah. Nggak tahu tuh dibalikin atau enggak tuh duit. Ya, maksudnya persembahan kasih lah ya, kan ada di Kristen kayak gitu. Buset gue bilang. Nah itu terus satu lagi ada PPJ. Tahu PPJ nggak, Tanggang? Nggak banyak. Aku baru-baru aku ikut apa ini bang? Kalau ikut dari lama Serius? lu lihat drama-dramanya. Ada namanya PPJ, Papa Jahat Indosiar, dia akunnya gitu kan. Dia lebih ke Syiah sih sebenarnya. Tapi ya Islam juga lah ya, kita bisa hitung. Muslim Papa Jahat itu. PPJ Muslim, Bun. Oh, dia sering ini DM saya itu. Nah, terus udah gitu, dia sempet juga dekat sama Kristen, akhirnya belajar juga dengan Kristen. Tapi masih pembelajaran ya, belum masuk banget kayak Razi dia. Belum masuk banget kayak Razi. Terus berapa bulan kemudian, ini kan orang ribut mulu sama gue nih. Tapi ributnya ribut ini apa, hujat-hujat pribadi kalau sama dia. Nah terus tiba-tiba minta maaf, naik ke room, tiba-tiba minta maaf. Terus dia cerita-cerita balik lagi ke Islam gitu karena soal konsep ketuhanannya nggak cocok kayak gitu. Loh, gue bilang nggak betah itu. Muslim kalau misalnya dia udah paham tauhid ke Kristen, nggak betah dia, Bre. Nggak bisa. Ya itulah. Ya tapi ada juga yang terus di Kristen itu. Misal contoh kayak Tersadarkan, dia Muslim Aceh, Fendi Usman dia Muslim Aceh gitu. Pas di Kristen terus dia. Dan aktif di misionaris atau penginjilan. Kenapa bisa begitu? Karena terus keep dengan ini. Bang Kores, bentar dulu Oi. bang. Aku mau nanya sama Bunda itu di Amerika ada nggak kayak gini Bunda? Yang debat-debat gini lintas Oh agama. ada. Ada juga? Ada. Oh. Terutama Tapi- di jalan-jalan. Tunggu dulu. Terutama di jalan-jalan itu di daerah New York, di daerah Manhattan tempat turis-turis itu kan banyak tuh orang lewat-lewat. Nah, orang Islam bawa Bible sama bawa lebih parah dari kita. Kita kan cuma di online. Ini di jalan-jalan. Ayo Kristen maju. Pertahankan keimananmu atau Tuhanmu siapa gini. Dibantah sama Bible sendiri. Banyak yang langsung menolak di situ. Ada, apalagi di sini bebas kan. Cuma masalahnya sekarang ini Kristen itu bukan dalam posisi, dalam apa rese namanya? Kerontokan, keruntuhan karena Ya declining sedang dalam fase-fase penurunan. karena banyak Kristen yang jadi ateis. Jadi dia tidak memihak kemana-mana dan gereja-gereja mulai ditinggalkan. Pendeta-pendeta sudah mulai approach kita dari setiap city karena pendeta tidak mau gerejanya dijadikan tempat diskotik atau restoran atau apa. Jadi menghubungin orang Islam. Nah, beberapa kota seperti tempat saya di Washington DC, di New York, di mana itu kita nggak bisa bangun dari bawah. Itu prosesnya bisa 20 tahun. Kalian bangun gereja di Indonesia sampai 20 tahun? Enggak kan? Nah, di sini kalau bangun masjid itu bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi apa diputar nih? Jadi apa yang kita harus lakukan? Ternyata gereja banyak dijual. Contohnya yang tempat saya tinggal, yang komuniti Indonesia ya.
namanya Masjid At-Thahir. Jadi kita beli, kita renovasi, kita turunkan salibnya, jadi masjid sekarang. Itu prosesnya, masih tahu. Jadi Amerika. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat Eropa diparahin, Amerika masih mending, masih tinggal agama. Kalau Eropa itu sudah nol. Orang sudah tidak ada yang namanya pergi ibadah segala macam. Entah nanti matinya diapain. Banyak yang dibakar sekarang masih. Jadi kuburan tuh berkurang juga. Tuh Bang, saya kasih tahu. Udah lagi yang Sama gini Tanggang. Ini gue tambahin Bun. Jadi kalau lu lihat berkaca ke dunia barat, orang-orang kulit putih lah ya. Memang trennya ini sampai 2050 Kristen itu sedang mengalami penurunan populasi. Contoh misalnya kita ambil di data di Inggris. Inggris di tahun 1900-an Kristen itu 99%. Nah, nyampe ke 2025 sekarang Kristen sudah di 55 sampai 65%. Gitu. Jadi ada fase-fase declining. Lah terus ini orang-orangnya kemana? Apa mati? Bukan mati, Bre. Orangnya segitu-segitu aja, tapi jadi rebutan. Rebutan siapa? Ada orang Islam, ada agnostik, sama ada satu lagi nih, Kristen juga. Kristen komprehensif. Apa tuh Kristen komprehensif? Kristen komprehensif ini yang pergerakannya itu mempunyai doktrin semua orang mau agamanya apa aja masuk surga. Mau dia percaya Yesus, nggak percaya Yesus, selama dia berbuat baik dia masuk surga. Nah jadi Kristen fundamental, Kristen fundamental gitu yang Tritunggal lah atau yang Wanas itu jadi rebutan tiga ini. Islam, agnostik, Kristen komprehensif gitu. Itu dunia barat. Loh, tapi kan dunia nggak cuma dunia barat juga aja, betul gitu. Dan penurunan Kristen itu hanya di dunia barat. Tapi kalau kita berkaca ke dunia benua Afrika, benua hitam sama Asia, populasi kekristenan bertambah di sana. Jadi secara data itu nanti di 50 tahun kemudian atau enggak sekarang 25 tahun lah ya, 2050 itu akan terjadi perpindahan titik konsentrasi, perpindahan pusat mayoritas setiap jadi agama. Ateis sama agnostis apa itu Bang? Ateis agnostik. Iya. Itu menurun atau gimana? Mereka bertambah justru, bertambah banyak. Makin gereja sepi, orang-orang agnostik dan ateis bertambah di Eropa Amerika. Mereka udah nggak peduli ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Mereka nggak peduli Yesus itu menurut Kristen juru selamat atau hanya utusan, nggak peduli mereka. Yang penting mereka hidup berbuat baik kelar gitu. Nggak peduli mereka agama sekarang. Makanya kan kalau lu liberal jadi ini rest jadi liberal. Makanya kalau lu lihat kan banyak penghujatan kepada Kristen itu di dunia barat. Contoh misalnya pakai kostum-kostum yang di foto-foto yang Yesus, dia main skateboard, dia mabuk, dia dansa kayak gitu. Itu kan barat, dunia barat punya itu. Karena saking udah nggak percayanya mereka sama agama. Jadi kalau kalian menggambarkan Yesus di sini tuh nggak ada yang larang, karena nggak ada agama lagi udah. Coba kalian membuat karikatur. Tempo hari ada tuh zaman dulu orang dari Persian apa dari mana tuh membuat karikatur. Selesai di sini. Akhirnya habis juga tuh orang ini res kena. Habisnya gimana? Salman Rushdie. Oh. Itu. Jadi sekarang ini yang masih bertahan dan masih mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh agama ya cuma Islam. Kalau Islam hancurlah dunia ini. Itulah the end of the day, nanti hari kiamat. Tanda-tandanya seperti itu. Gitu Bang. Oke Bang, makasih waktunya Bunda. Oh gitu ya. Sama Bang Kores. Ya. Kalau Tanggang. Jangan ngeyel-ngeyel gitu. Nggak ada ilmu Bang. Ya, percuma. Oke. Belajar baik-baik gitu loh. Bukan soal mau nyuruh kau masuk Islam apa enggak. Cuma pelajari hukummu. Gini saya kan ada poin yang saya ambil. Ya, tapi kau dari tadi diskusi kayak baru gini. Sekarang kau sadar. Baru sekarang ada Kores kau takut. Tadi sama kita Enggak takut lo Bunda. Enggak takut lo Bunda. Ya, tapi paling enggak kau kalah lah ilmunya sama Kores. Maksudnya gini, aku sama Bang Kores
kan udah aku bilang, sekalipun aku sama Bang Kores beda, istilahnya beda iman, istilahnya beda pendapat lah atau beda logika. Ya, saya nggak begitu cara Bang Kores berdiskusi nggak Karena dia udah membangkitkan pengalaman. emosional saya. Dia udah pengalaman. Dia ini kan memang Nah, jago. itu. Karena kan ada Coba kau menghujat sama dia, abis kau dibubukin. enggak ada aku pun tahu juga ya aku mana yang Ngeliat ya. bukan. Aku nggak pernah menghujat duluan lo Bunda. Iya, nggak. Ya, percaya. Percaya saya. Aku dalam bermasyarakat pun gitu juga Bunda. Sikap saya terhadap Anda tergantung sikap Anda terhadap saya. Itu prinsip saya Bunda. Sama, kita juga di sini. Mungkin Bunda pun gitu juga. Iya. Iya, sama. Jadi kalau kau kurang ajar ya kita kurang ajar. Iya, betul. Kalau kau baik nanya atau apa, nggak apa-apa. Namanya juga diskusi. Bukan soal kalah menang di sini ya. Bukan soal. Iya, enggak. Namanya diskusi itu kalau lintas agama ini Bunda, kayak mana ini, ujung-ujungnya notulen. Nggak bisa bilang begitu juga, nggak bisa. Karena nggak pernah aku tahu ada pemenangnya kok dalam diskusi. Begini. Timbulnya diskusi ini karena ada yang kepengen tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, yang kepengen tahu ini justru bagus kalau ada diskusi seperti ini. Menambah ilmu yang tadinya Anda tidak tahu dan cuma mengimani saja selama Betul, puluhan tahun. setuju Bunda, setuju. Ya kan? Aku itulah poin yang mau kuambil Bunda. Nah, itu dia. Nah, Udah, itu poin ambil penting, pelan-pelan. poin pentingnya itu. Poin pentingnya itu. Kalau Ya. masalah dapat hidayah apa itu kan? Oh, nanti ya, dulu hidayah mau ya jauh. itu maksudnya. Sama kita istilahnya Ya, nanti. memilih barang lah dulu gitu. Membeli barang kan kita tengok dulu gimana gitu. Ya, Bukan ya, asal ya. ujung-ujungnya nanti saya mualaf rupanya karena belum saya kembali lagi ada juga orang kayak gitu. Nggak, biasanya udah pintar dulu baru mualaf. Kalau masih bodoh nggak. Iya maksudnya ibaratnya tapi kan ada Bunda bukan istilahnya aku bilang seperti itu ada juga. Ya. Ya, ya. ah, Ya sering-sering lah naik. Bang Kores kan online terus. Cari Oke, di Bunda, mana. Bunda. Kalau cocok sama Bang Kores sama Bang Kores. iya ya oke. Kalau enggak sama Bang Zuma sama siapa aja. Yang penting itu niat belajar. Kalau niat belajar, insya Allah dapat ilmu. Aku kalau sama Bang Kores sama Gus Wapi, siapa itu satu lagi itu Bunda? Ada itu Gus. Bang Zuma. Bukan Gus Wapi. Gus Wapi. Iya. Oh, pernah naik sama Gus Wapi ya? Ya istilahnya kan Bang Gus Wapi itu dia nggak menghujat gimana gitu kan. Dia ke Ustadz. Iya maksudnya Kalau Kores kan apologet. Jangan suasana. Oh, Iya, benar. maksudnya sekalipun apologet Bunda, udah aku bilang tadi nyaman kita berdiskusi gitu, nggak khawatir akan bahwasanya Sebenarnya begini. Ini kan komal Islam. Jadi tergantung otennya. Kalau otennya baik, sopan, nggak akan dihujat atau apa. Tapi kalau nggak sopan dan mulai menghina atau apapun, nah itu pasti kita kerjain. Itu udah jelas itu. Makanya pada kabur kan. Ada berapa orang Kristen yang kabur sekarang? Ada 5 kali ya. Sopi Katul, Edis, Saipudin, terus ada 2 lagi saya nggak ingat namanya siapa. Nah itu kan kenapa mereka kabur? Kenapa mesti takut kalau memang apa yang dia narasikan benar? Karena nggak benar itu makanya dicari. Bunda gini kan Tunggu dulu, seperti kami juga di sini. Kalau Bang Kores, Bunda Rama dan lain-lain itu nggak benar, itu dicari loh. Jangan salah. Jadi kita bernarasikan itu yang benar. Jadi kita nggak dicari seperti itu. Maksudku kan gini Bunda, kan dari awal diskusi kan udah bisa dinilai dia itu awam apa memang punya ilmu. Ya. Ini udah tahu nanti awam dipojokkan dia mau belajar pun gimana gitu, ibarat guru lah gitu kan. Mungkin salah masuk komal aja. Salah bernarasi, bukan salah masuk komal. Salah bernarasi. Tadinya mau nanya tapi ternyata keadaan yang sombong, bawa diri yang sombong atau tidak menerima apa yang diceritakan. Ya udah habis itu selesai. Nanti Ya, berikutnya baru sadar dia. Tapi kalau cara pemikiranku Bunda kayak gitu nggak kurang pas gitu. Entahlah aku yang keliru ya. Istilahnya udah tahu awam. Jadi maklumilah. Kan gitu. Ini kadang udah ampun ya. Istilahnya masa guru melawan murid tapi gurunya ini selalu gimana gitu. Nah, ini dia muridnya tapi mau sok-sok jadi guru. Makanya akhirnya ribut, gitu kan?
Kalau Ya, kita itu makanya. awam masuk ke Komal yang kita tahu, ini kan pasti di bawah sudah monitor si siapa namanya, si ini begini, Bang Kores begini, Bang Sumari. Nah kalian mau lawan dengan nggak ada data, ya habislah kalian dibubukin. Yang niatnya kita istilahnya membela agama kita, tujuannya demi kebaikan, ujung-ujungnya kita jadi berdosa. Ya, apa-apalah. Pasti jadi berdosa jadinya Bunda kan. Kalau udah kita maaf katanya udah membilangkan maaf katanya Bunda, kon gitu kan, kelamin yang dibilang itu kan. Makanya Oten yang di bawah yang dengar, kalau memang mau belajar, niat mau belajar, datanglah baik-baik, pasti dikasih ilmu di sini. Begitu aja. Ya, itu maksudnya Bunda, karena jangan sampai gara-gara apa kayak gini kita jadi ujung-ujungnya jadi berdosa gitu. Iya ya. Ya, lintas iman tapi kok jadi ujung-ujungnya mencarut lah kalau istilah kami di sini Bunda. Ujungnya banyak itu mencarut. Orang mana sih? Pekanbaru Bunda, Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru. Oke. Gitu jadinya Bunda kan. Iya. Oke, makasih waktunya Bunda. Makasih Siap. waktunya. Ya oke. Oke. Makasih Bang Kores. Ya, atau masih monitor nggak Bang Kores? Subuh kali di sana. Oke, siapa lagi yang mau naik? Bunda Rahmanya pun udah tidur. Sudah lewat subuh nih ya. Bun, Otennya udah nggak ada Bun. Mau ditutup apa mau diterusin Bun? Selamat pagi Pak Purwa. Assalamualaikum Bunda. Oke Bunda dan Bang Kores, ini saya juga ini ya turun ya. Ya mau. Mau ke sana ya. Hati-hati di jalan. Ini Ustadz. Ya makasih ya Bunda ya. Salam buat Sehat-sehat semua ya. selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah jam 8 nih. Jam 8 nih jamnya tidur ini. Jamnya tidur siapa namanya? Bunda Rahma. Request sahabat. Bang Taksol nih Muslim Kristen? Muslim Bun, mau tanya. Biasanya kan orang Kristen Oten tuh nuduhnya gini. Makanya kalau baca Bible jangan comot-comot. Padahal dia sendiri tidak pernah baca, begitu Bun. Iya benar. Ya gimana? Begitu ya memang Oten, ya kan? Ya, terus itu andalannya kamu tidak punya Roh Kudus. Itu andalannya dia itu aja tuh. Dua itu aja andalannya. Mereka cuma diimani saja, nggak mau belajar. Jadi dia nggak tahu kesalahan yang ada, yang disesatkan sama Eli itu mereka nggak tahu dan nggak mau tahu kadang-kadang, nggak mau pusing. Tuh, jadi ya udah. Kalau yang begitu tuh percuma Bang, kita kasih tahu sampai. Iya, saya meyakini bahwa Tuhan yang sama yang menceritakan juga di Judaism. Sama, masa ada Tuhan beda? Gak mungkin lah, ya kan? Nah, cuman saya kembali ke tameng dulu itu tadi. Nah, mari kita uji kebenarannya kan? Mari kita uji. Nah, ketika menganggap ini sumbernya sama, begitulah dulu. Sumbernya sama, ya kan? Nah, mari kita uji kebenarannya Bang. Waktu Nuh, ya kan? Banjirnya aja deh. Banjirnya itu Bang, kata Nuh seluruh dunia. Dia diputi seluruh dunia. Ya kan? Gak ada yang tersisa. Nah pertanyaannya, waktu surut airnya kemana? Nah, kemana airnya? Tapi Al-Quran, kisah di hadis dan itu enggak, dia sebagian aja. Ini akal sehat aja kita Bang. Air pasang surut, ya kan? Ketika dia pasang putaran, ya kan? Putaran bumi berada di bawah. Ya kan nggak mungkin lah dia di atas kan karena ketika pasang pasti naik kan. Nah ini saya berpikir juga di situ. Jadi saya kaji juga itu Bang. Ketika dikatakan di kitab Judaism seluruh dunia bumi banjir melewati gunung loh Bang. Melewati gunung ini air ini. Kemana ini? Surutnya kemana? Nah ini. Ya. Benar nggak Bang? Ayo. Iya. Nah itu, kemana ya? berarti dari nol semua kan? Gini Nah Bang. pertanyaan saya lagi begini,
Pertanyaan saya lagi begini. Ah. Gampang dulu. Katanya di situ semua hewan naik semua hewan. Pertanyaan saya, kanguru kenapa cuma ada di Australia? Kenapa nggak ada di Indonesia? Sederhana sekali itu. Itu nggak ada sains yang bisa jawab itu. Nggak ada. Ilmu apapun nggak bisa ada yang jawab itu. Kenapa anoa hanya ada di Sulawesi? Dia nggak ada di tempat lain. Padahal satu dalam perahu, ya kan? Di situ bang, di situ. Nah, jadi makanya Al-Quran saya ikuti cerita. Oh ya sudahlah, nggak semuanya. Masa dunia dikelilingi air semua, kemana airnya? Matilah. Standarin nol lagi. Pertanyaan masuk akal. Masuk akal gak bang? Masuk akal. Iya. Tapi Ini Al-Quran itu, kitab itu sudah diubah-ubah. Jelas itu bang. Tapi gini. Bang mau bilang begini, oh yang menceritakan dulu, belum dia kan menceritakan terlebih dahulu, kalian datang belakangan. Pertanyaan saya bang, nggak usah jauh-jauh lah, ribuan tahun, ya kan? Yang di depan mata aja dekat-dekat. G30 SPK itu siapa? Gimana bang? G30S itu siapa yang dalangnya? Ayo, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Nah ini kan deket ini bang, cuman puluhan tahun yang lalu, ya kan? Ada yang bilang pengkhianatannya ini, ada bilang yang pengkhianatannya ini. Ini cuman puluhan tahun bang, bagaimana ratusan tahun? Cerita itu bersambung. Contoh konkret bang, di depan mata, ya kan? Yang satu bilang, oh gara-gara ini. Yang satu bilang, oh gara-gara ini, ingin menguasai ini, akhirnya ini ditangkap, ini macam-macam kan. Akhirnya super semar macam-macam lah. Ya kan, yang mana yang mau benar? Ayo. Sementara mereka sama-sama pelaku sejarah. Sama-sama loh pelaku sejarah bercerita. Iya, tapi kalau manusia kan masih ada sisi untuk memenangkan dirinya bang. Nah itu. Makanya Al-Quran datang itu untuk tadi, meluruskan. Itu tadi kita kaji dulu. Kenapa sih? Betul juga. Kenapa anoa cuma ada di Maluku? Di mana anoa bang? Di Sulawesi. Sulawesi. Sementara apa namanya tuh? Kanguru cuma ada di bukan cuma ada di apa sih bang? Bukan cuma ada di Kanguru ada di Australia doang. Kenapa nggak ada di Indonesia? Papua kan ada kanguru bang. Iya kan dari sono diambilnya. Enggak, Papua memang ada juga kangurunya kan. Karena dianggap dulu Papua itu kan datarannya itu bersatu dengan Australia kan begitu. Satu dataran ya? Gimana? Satu dataran berarti? Iya, kalau dulu itu dianggap menurut pengetahuan itu satu dataran. Itu. Jadi memang itu pun kita masih bingung ya, anggaplah satu dataran. Sementara singa itu cuma ada di Afrika ya bang, singa ya? Betul. Singa cuma ada di Afrika. Jadi padahal itu semua dulu di dalam Bahtera Nuh ya. Ya. Nah, kan gitu, itu di dalam Alkitab. Kalau dalam Islam gimana rupanya bang? Itu binatang itu sepasang-sepasang semua atau gimana? Iyalah pastilah semua sepasang prosesnya. Ya. Tapi Prosesnya kan sepasang lah. Iya, abang tanya lagi nanti nih. Ini kutu-kutu ini semua dari mana? Kan ada ini. Kan saya ini pertanian ya bang ya. Saya ini pertanian ya. Saya ini kan jual benih nih. Jual benih sayuran. Ini banyak hal kutu-kutu di sini bang. Kutu di sini macamnya ada 100 ini kutu. Belum lagi kupu-kupunya tuh. Kutu beras kan? Ya, belum lagi kutu beras tuh. Kan? Kalau kita bawa ke situ bang Palepo, kayaknya hancur kepala kita bang. Pecah kepala kita nanti. Nah, kan gitu. Kupu-kupu aja. Tapi kesempurnaan gini bang, Tuhan itu maha sempurna. Coba nggak ada kutu bang, nggak ada hama. Bagaimana bisa pengolahan pupuk gimana itu? Ya kan? Iya betul. Nah, jadi kesempurnaan Tuhan itu bang, kesempurnaannya. Jadi pertanyaannya bukan siklusnya gitu loh. Menurut abang, Nuh kemarin bawa kutu nggak ke dalam tuh? Itu yang jadi persoalan nih. Itu dia tuh gue kaji dulu dalam kajiannya itu. Dalam kajiannya itu.
Ya, tadi kalau anoa masih bisa lah, masih masuk Ya akal. bisa lah, ya kan? Enggak, mungkin proses bang, proses itu dari pembuahan apa yang busuk atau apa, ya kan kayak nangka, ya kan? Nangka busuk nanti ada jadi belatung nangka, ada yang bawa ini, ya apa kayak gitulah kira-kira. Belum lagi tumbuh-tumbuhan ini semua. Iya. Kan mati semua kemarin tuh. Kan gitu. Sebenarnya ya dari manusia itu sendiri yang membuat itu karena kerusakan alam, akhirnya timbullah ini gitu. Tapi itu dia merujuk kepada perkembangan manusia itu sendiri, ya kan? Nah, ketika manusia ini sama-sama ya punya bidang masing-masing. Nah, nanti kalau nggak ada kutu atau hama bang, nggak ada insinyur pertanian untuk apa? Ya nggak? Benar nggak bang? Kalau kita kaitkan kronos tadi kan kita bingung juga bang. Ini kutu dibawa juga, kupu-kupu dibawa juga kan gitu. Banyak sekali binatang-binatang kecil, cacing misalnya. Cacing aja bukan satu macam tuh cacing. Macam kan? Cacing, kan? Evolusi gitu kan. Karena kalau itu berarti kemarin itu waktu lu mati semua itu kutu. Mati semua, nggak ada yang hidup. Mati semua ya kan. Mati. Masa kutu naik ke perahu? Nggak mungkin lah ya. Iya, cacing lagi. Kupu-kupu itu berapa macam itu bang? Kupu-kupu. Kalau kita pikir ke situ sih agak. Cacing naik semua ke kereta, naik semua cacing. Itu dia. Kalau dipikir ke arah situ kayaknya kita jadi bingung ini. Jadi bingung, ya kan? Ujung-ujungnya kita ke ateis juga bang. Kalau kita mikir ke arah situ ya, kalau mikir ke Nuh sih sebenarnya. Iya, makanya dalam Islam itu diceritakan tidak seluruh alam, enggak dia. Jadi kalau tidak Itu artinya masih ada hewan-hewan lain, ya kan? Ciptaan-ciptaan lain. Begitu. Nah, kayak ada ubur-ubur, kayak Pak Yudi, ubur-ubur juga ada ciptaan juga. Makasih Bang Yudi, Masya Allah, ya kan? Iya. Ya, tapi Thank kalau you. soal Nuh itu ada juga itu kemarin apa ya bang ya? Bahwa di dalam suatu apa tuh artefak atau apalah itu katanya ditemukan ada tentang cerita banjir besar gitu. Memang banjir besar itu nyata adanya menurut artefak itu, artefak atau apalah itu namanya ya. Terus apa namanya? Kalau kita kaji lagi seperti yang saya bilang, itu daratan ini memang semua bersatu dulu semua gitu. Kayaknya di Australia itu bersatu. Kalau dia bersatu agak sulit, Bang. Agak susah dia kalau dia menyatu. Kayak laut ini bagaimana nanti? Bagaimana nanti dia itu? Kalau dia menyatu, Bang, ya kan? Menyatu nih daratan semua. Air laut kemana nanti? Giliran dia ke bawah, berarti daratan ini tumpah semua. Kerendam air semua, Bang. Kalau dia menyatu. Tapi Itu pernah juga kita kaji itu Bang, pernah kita kaji. Pernah kita kaji. Kalau dia daratan menyatu semua, bentuk apa daratan itu menyatu? Di putaran bumi ini kan, bumi bulat begini kan, berbentuk apa dia? Di mana dia menyatunya di mana? Gitu loh. Nah, sementara air laut ketika rotasi dia kan terput atas bawah dia kan. Nah, bagaimana ini? Ketika daratan itu dipenuhi air laut, berarti daratan ini tuh penuh air. Gitu loh. Tapi Itu Bang, pernah juga sih dikaji. Ya, kenyataannya sekarang Bang Palopo, Asia, Afrika dan Eropa sebenarnya bersatu daratannya kan sekarang ini. Iya kan? Iya. Iya kan? Jadi singa juga cuman ada di Afrika padahal sementara ini daratan bersatu kan? Kan gitu. Betul. Jadi kan terjawab juga sebenarnya Anoa tadi Bang kalau begitu. Ya itu tadi kita kembali lagi kalau daratan ini dulunya menyatu bagaimana ketika pasang surut air? Ayo. Iya, maksud saya begini. Artinya Anoa tadi, misalnya kenapa sih Anoa cuma ada di sana, Komodo cuma ada di Pulau Komodo ya? Ya, kayak gitulah. Jadi ada kemungkinan kalau kita lihat ya Bang, ini pun laut kan sekarang ini naik terus nih permukaannya kan. Apakah? Ya daratan semakin turun memang. Di Jakarta itu turun. Iya. Kan? Apakah dulu mungkin sebenarnya itu bersatu ya kan, bersatu dan ketika air laut naik terus memisahkan daratan itu, maka binatang-binatang ini sudah terpisah dari
dari kelompok yang lain, dari daratan yang lain. Makanya ada kekhususan di wilayah tertentu. Kan bisa aja dulu Australia itu dan Papua itu bersatu tuh. Tiba-tiba berpisah kan gitu. Atau mungkin dia juga bersatu dengan Asia. Nah, tiba-tiba berpisah, makanya ada binatang-binatang khusus seperti di Sulawesi, seperti di Papua, seperti di Afrika. Malahan Afrika ini aneh. Kenapa singa cuma ada di Afrika? Padahal itu Ya itu. daratannya bersatu sama apa bang? Bersatu dengan Eropa. Kan bersatu tuh. Ya. Bersatu lagi dengan Timur Tengah kan, Asia Barat. Itu kan bersatu itu sebenarnya. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Israel itu menempuh lautan atau gimana bang? Kenapa Bang? Kalau dari Mesir ke Israel itu memang harus melalui lautannya. Saya nggak pernah. Dulu ya, laut lah. Kemudian membentukkan daratan, gunung, penciptaan sebagai penopang bumi, menghabiskan. Ada sih kajiannya, kemarin kita sudah kaji tuh. Kaji. Kalau dia menyatu ya susahnya di situ nanti. Pas airnya di bawah tertumpah semua, kena di bawah semua. Ya itu bang. Iya, nah proses selanjutnya memang binatang itu sudah ada di mana-mana, adanya kebun binatang ya, semua sudah ada, gitu loh. Tapi habitatnya gitu loh, habitat awal, ya kan? Kayak ya begitulah kesempurnaan Allah ya, menciptakan makhluk hewan sesuai iklim ya, bagaimana kondisi wilayah ya kan. Nah, karena bumi ini kan tidak semuanya ini kayak di kutub gitu kan, ada daerah yang tidak pernah yang pernah tidak tidak ada siangnya, malamnya kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi yang penting Tuhannya dulu deh yang benar, gampang lah itu. Kalau Tuhannya udah benar semuanya lah. Benar gak Pak? Iya betul. Itu aja dulu. Benar semua. Sebenarnya sudah banyak sih bang kebenaran itu bang. Umur sisa berapa Pak? Ya kan saya takutnya nanti ketika betul ada pertanyaan man rabbuka, waduh ngeri sedap. Ya kan? Begitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya aman, berarti saya juga aman. Tapi kalau pas ada, wah mau jawab apa? Ya kan? Kalau ada saya lolos, Pak kebenaran nggak lolos. Tapi kalau tidak ada saya lolos, Pak kebenaran lolos. Berarti Pak kebenaran ini gambling, saya aman. Benar nggak? Aman dari mana tuh bang? Aman dari mana? Ibaratnya ini bang, Islam itu ibaratnya gini. Kita naik sepeda motor itu sedia jas hujan. Gitu. Ada hujan tinggal pakai, nggak ada hujan lipat, nggak ada masalah. Nah kalau Pak kebenaran, ada hujan dari mana bawa mantel? Selesai. Iya maksudnya abang aman dari sisi apa? Misalnya gini, ini kan kalau kita mengatakan agama saya yang benar, kamu salah, ini sebenarnya kita kan apa namanya ya bang ya? Ujung-ujungnya kan debat kusir sebenarnya, betul nggak? Enggak, sebenarnya nggak perlu debat bang. Nggak perlu debat. Contoh, ini kita tanya, di dalam Islam kan ada beberapa pertanyaan dari alam kubur ya. Man rabbuka, apakah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya kan, siapa saudaramu, di mana kiblatmu kan. Nah ini di dalam pemahaman Islam seperti itu. Pertanyaan di alam kubur. Nah, oke, kita tarik. Seandainya pertanyaan ini ada, saya bisa jawab. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, kiblat saya Ka'bah, apalagi saudara saya saudara Muslim, aman saya kan? Ketika pertanyaan itu tidak ada masalah, lolos saya kan? Nah coba saya kembali ke kebenaran. Ketika kalau pertanyaan itu ada, mau jawab apa? Siapakah Tuhanmu? Mau tanya jawab apa? Oh ya saya jawab Yesus dong. Gimana sih bang? Yesus. Ditanya lagi sama malaikat, Bapak siapa?
Berantem. Ribet di situ. Bukan berantem. Iya. Ya Bapak juga Tuhan. Tuhan, yang mana sih Tuhan lu sebenarnya Pak? Hantam lagi, ngomong belepotan. Nah, mulai itu tuh. Jadi begini, pada mulanya adalah firman, panjang urusannya nanti, ya kan? Tapi kalau tidak ada, ya lolos, Pak, kebenaran lolos, ya kan? Keputar nanti abang. Jadi dari dunia aja sudah diputerin kayak gini. Bagaimana nanti dikubur? Tambah pusing kepala. Gampang kok. Contoh, saya bilang Bang, ketika Yesus itu Tuhan, saya aman, saya bawa dalil. Nih, kau hanya utusan Tuhan. Kau bilang, kau aja bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Oh iya juga sih kata Yesus ya. Oh iya juga, silakan Bapak Lopo. Memang saya bukan Tuhan kok. Yohanes 17:3, aman saya. Apa kebenaran? Hancur. Hancur di situ. Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan hancur. Percaya sama saya. Ketika Yesus katanya Tuhan, di alam nanti, kapan saya ngaku Tuhan? Lu mau bawa 13:13? Nggak bisa. Pertanyaan ya saya hancur kalau Bang Palopo. Hancur. Nanti di sana bukan Bang Palopo yang buat pertanyaannya, gitu. Iya, kan yang bertanya ini malaikat kalau ada, gitu kan? Ya. Atau Tuhan langsung yang bertanya kepada kita, ya kan? Tapi kalau gini gimana Bang Palopo? Tiba-tiba nanti ya kan yang ditanya. Sebenarnya misalnya kekristenan lah yang benar ya kan. Rupanya Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Ya kan? Jadi datang dia sama Bang Palopo nih. Kamu Tuhan kamu siapa? Abang bilang lah, ya kan? Nyahlah kau, hai pembuat kejahatan, katanya langsung kan gitu. Saya tarik dulu dari 21. Jangan salah. Aku bilang sama Yesus, Yesus kau jangan potong-potong ayat. Jangan potong-potong ayat. Baca dari atas. Itu pengajaran Nabi sesat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana itu? 21. Adit Bang. Jangan berbantahan saya dengan Yesus. Kok berbantahan abang dengan Yesus? Ya karena dia katakan begitu, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gimana? Kita kaji itu. Jadi di situ menurut Bang Palopo itu kan dikatakan bukan setiap orang ya, bukan setiap orang yang berseru memanggil aku Tuhan akan diselamatkan. Begitulah isinya ya Bang ya. Jadi dari kata bukan setiap orang itu artinya menurut Bang Palopo apa? Apakah ada yang memanggil Yesus Tuhan itu selamat ataukah semua yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak selamat? Semua yang memanggil Yesus Tuhan tidak selamat. Baca alinea selanjutnya. Melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Dari kalimat yang itu tadi. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan diselamatkan kan gitu. Berarti ada Bang yang memanggil Yesus Tuhan itu selamat, ya kan? Oke. Ya, kita sepakat dulu di situ. Ini kita kaji jujur, jujur. Oke dulu. Saya setuju di situ. Ada kalimat selanjutnya. Melainkan Tunggu, itu kan ayat berikutnya tuh yang abang bacakan. Bukan, masih ada. Belum. Di situ melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku di sorga. Ini kita kaji lagi. Enggak, ayat itu secara full sebenarnya ada sambungannya lagi. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Iya. Akan melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga, ya kan? Itu nyambung itu. Ya, apa kehendak Bapa yang di sorga kan gitu Bang? Itu pertanyaan berikutnya kan? Iya. Makan di situ. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita kaji lagi. Apa kehendak Bapak? Iya. Ada nggak kehendak Bapak memerintahkan menuhankan anaknya? Berarti kita cari apa kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa? Oke. Kita cari ya kehendak Bapa ya.
Kehendak Bapa yang masuk surga ya. Nah, kita kaji kehendak apa kehendak Bapa. Iya, apa kehendak Bapa. Banyak sih. Nah, kita kaji. Oh, dia di Matius. Apa? Ini Yohanes 6:40. Ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke? Ya kan? Ya, Betul? betul. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Anak. Betul? Ya ini baru betul ini hari ini ya. Betul? Nah, Iya, betul. percaya sebagai anak. Sebagai? Ya, sebagai apa? Ini. Jadi hidup yang kekal, ya kan? Barang siapa yang ingin memperoleh hidup yang kekal, supaya mempercayai Anak, kata Bapak. Betul? Nah, kita kaji. Di mana hidup yang kekal? Ini. Kembali lagi, inilah hidup yang kekal itu. Mengenal satu-satunya. Dia larinya, Bang. Kok begini? Ini loh. Inilah hidup yang kekal. Coba. Oke, Jadi ini untuk dia larinya ke Yohanes 3:16 sebenarnya. Salah, tidak lari ke 3:16 itu, 17:3 larinya. Ini kan kita udah sepakat bahwa kehendak Bapak itu apa? Percaya kepada Anak, ya kan? Anak. Gitu. Ya, Oke. untuk memperoleh hidup kekal. Ya, jadi ini Nah. sambungannya sebenarnya Yohanes 3:16. Oke, 3:16 kita buka dulu ya. 16. Yohanes 3:16. Ketemu lagi nanti di bawah itu. Nah, salah ini, mana ada hidup kekal di sini? Oke, tapi nggak apa-apa, kita kaji. Kita kaji dulu, nggak apa-apa ya. Karena begitu besar kasih Allah, sabar. Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Sama. Terus di bawahnya, Bang. Terus, itu ada sambungan. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Oke, Terus. lanjut satu lagi. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terus, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukannya dalam Allah. Coba. Oke. Jadi di sini kan dikatakan bahwa Dia itu Anak Tunggal Allah. Abang setuju nggak sampai di situ? Anak Tunggal Allah, kalau saya sih saya nggak percaya masa Tuhan punya anak. Utusan. Tapi abang nggak melakukan apa yang dikatakan oleh apa tadi, ya kan? Maksud anak di sini apa gitu loh. Anak, itu kita gaji lagi. Itu masuk. Iya. Kalau seperti itu kita masuk. Anak itu adalah kayak pilihan Tuhan lah, orang-orang pilihan Allah. Bukan anak Allah. Sebenarnya maksud saya tadi gini loh Bang Papopo. Bukan mengatakan bahwa abang itu salah, saya benar. Tapi kita kaji Alkitab ini kan secara jujur nih tadi ya. Jadi artinya apa? Di dalam Alkitab ini kan memang jelas dinyatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau menurut Alkitab, ya kita nggak menyangkal iman teman-teman yang lain gitu, nggak menyatakan bahwa iman Anda itu salah, iman yang lain itu salah, enggak.
Cuman kita di sini kan mengkaji tadi apa sih sebenarnya isi Alkitab tentang keselamatan. Kembali dulu, jangan kemana-mana dulu. Apa kehendak untuk hidup yang kekal itu? Percaya Yesus sebagai apa? Ya ini Itu tadi dulu. ya juru selamat. Ini kan sudah dikatakan ini. Abang jelaskan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Gitu. Apakah menurut anak kita, adalah bapak? ya bukan. Bukan. Iya, gampang kok. Nah, jadi untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kita mengenal dulu Yesus. Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Bapa. Dan mengenal Sebagai juru satu-satunya selamat. Ini Allah jelas yang loh, Pak. benar, yaitu Bapa. Jelas kok. Ini jelas sebagai Yesus sebagai juru selamat. Abang lihat kan mulai dari 16. Abang sudah baca kok. Nggak salah. Memang dia juru selamat, ya. Jangankan juru selamat, semualah orang-orang yang kita kan juru selamat atas diri kita sendiri. Itu maksudnya. Kalau tadi abang bawa ayat itu betul, saya akui. Cuman poinnya di sini kita mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Allah atau utusan Allah? Itu aja dulu. Ayo, jujur. Mengenal Yesus sebagai apa? Allah atau utusan Allah? Silakan. Ya mengenal Yesus sebagai, sebentar kita baca kitab aja bang, kan lebih enak kayak Iya, gitu. iya. Oke, 17:3 dibuka. 17:3. Kuncinya di sini, kunci. Iya, kunci. Dari tadi bang Palopo ini ya ke 17:3. 17:3 pokoknya kuncinya 17:3. Ya kita baca dari 17:2 ya bang ya. Tambah jauh itu 17:2 ngawur itu bang. Ngawur. Kan ini bang Coba Palopo baca. ini Oke, cuma satu ayat oke yang ya. Kita uji ya. percaya. Kita uji ini ngawur atau tidak. Coba silakan dibaca. Baca dari 17:2. Yohanes 17 Tunggu, ayat 2 ya. yang berkata di sini siapa? Yang berkata ini Yesus ya. Oke, silakan dibaca. Yesus ya. Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, Oke, stop dulu. Kita kaji dulu 2. ya. Yesus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Ya ini siapa? Yesus bang. Kok Yesus? Orang dia nyaris itu. Oke. Kenapa ini Yesus? Kan gitu itu pertanyaannya kan. Kita kan langsung nggak bisa mencak-mencak nih. Ini bukan Yesus, ini Yesus. Kita kan debat kusir ya. Berarti kenapa ini saya katakan Yesus? Ya kan? Ini kan ada ayat pertamanya bang. Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya. Sepakat. Jadi, ini perkataan Yesus. Sepakat ini. Oke. Anakmu Yang katanya kedua. itu di situ siapa? Kita kaji dari kalimat pertama aja lah. Anakmu di sini siapa menurut Bang Palopo? Anakmu Yesus. Oke, Yesus ya. Kita kaji di kalimat kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya di sini kan merupakan perwakilan dari kata anakmu. Kalau dia baru. Iya, karena ini Sama sambungannya, seperti Bang. engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang Kepadanya, hidup. Ya, Bang Palopo, karena di kalimat pertama dia tidak menggunakan kataku di sini, kata anakmu. Gitu. Iya, dia kan berdoa kepada bapaknya, ya kan? Nah, dia berdoa ini. Kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, ya kan? Telah tibalah saatnya. Permuliakanlah anakmu. Anakmu itu merujuk kepada dirinya sendiri. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, masuk. Kedua, sebenarnya kan gak ada nomor ini barang ini kan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya siapa? Ayo. Kalau di sini Yesus dia harus berku. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup.
demikian pula ia akan, ia siapa ini? Ia siapa di sini? Demikian pula ia, huruf besar di sini. Ia merujuk ke siapa ini di sini? Coba. Iya. Dikaji itu. Iya, di situ tentu yang merujuk pada kalimat sebelumnya, Bang. Siapa? Ia itu. Yesus. Gimana? Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Makanya saya bilang ini firman bingung. Kok bingung? Abang yang bingung di sini. Oke, begini. Ya ini kata ganti keberapa, orang keberapa. Oke. Nah, kalau kita langsung ke kalimat kedua sih bingung ya. Jadi itu tadi kita sepakat dulu, anakmu di situ Yesus kan, Bang? Iya kan? Di kalimat pertama tuh, di ayat pertama. Betul nggak? Ya. Anakmu di situ ya anakmu. Terus di kalimat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Kenapa penggunaan katanya di sini? Karena di ayat 1 menggunakan kata anakmu. Iya kan? Anakmu ini penggantinya. Kalau dia gini Bang, kalau ini serba salah ayat ini. Sama seperti engkau, berarti ada yang lain yang diberikan kuasa. Ya kan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku. Kalau merujuk ke Yesus, berarti ada entitas lain yang diberi kuasa. Sama seperti engkau telah memberikan. Ya kan? Kecuali dia potong di sini, engkau telah memberikan kepadanya, kepadaku. Boleh, tapi di atas ada sama seperti engkau. Berarti ada yang diberi kuasa selain Yesus. Karena di sini sama seperti engkau. Sama seperti Pak Tanya memberikan pada dia. Sama, berarti ada objek lain gitu loh. Jelas kok ayat ini. Nah, kalau saya kaji ayat ini Bang, ini perkataan Yohanes, bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yohanes, betul. Yohanes yang berkata. Gitu. Yohanes merujuk kepada Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Cuman kalau kita tarik Yohanes,